Anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Karena itu, maka usia dini dikatakan sebagai Golden Age, yaitu usia yang sangat berharga dibanding usia-usia selanjutnya. Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang unik. Stop playing means stop learning. Bagi anak usia dini, bermain adalah satu-satunya. Maka, pendekatan pendidikan yang paling tepat adalah tanpa meninggalkan dunia bermainnya. Pendidikan yang menyenangkan dan memberi rasa nyaman untuk mereka. Anak-anak memang luar biasa. Di usia mereka yang 2-4 tahun ini, mereka memiliki karakteristik yang luar biasa. Mereka mempunyai keinginan kuat untuk mengobservasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Mereka juga mempunyai kekuatan untuk mengobservasi dan selalu belajar, untuk belajar bertambah lagi pada setiap harinya. Eksplorasi yang dilakukan oleh anak terhadap benda-benda apa saja yang ditemui merupakan proses belajar yang sangat efektif. Motivasi belajar anak pada usia tersebut menempati grafik tertinggi dibanding sepanjang usianya bila tidak ada hambatan dari lingkungan. Usia 2-4 tahun ini, sang anak memperhatikan apa saja yang ada di lingkungannya untuk kemudian ditiru. Jadi, cara belajar anak yang utama pada usia ini adalah meniru. Mengungkapkan penguatan tentang karakteristik meniru dan melatih perkembangan motorik halus peserta didik usia 2-3 tahun, kita memiliki beberapa kegiatan untuk dilakukan oleh anak-anak didik kita. Poin kegiatan anak. 1. Melakukan kegiatan meremas kertas dengan menggerakkan 5 jari. Yang kedua, melipat kertas meskipun belum rapi atau lurus. 3. Menggunting kertas tanpa pola. 4. Koordinasi jari tangan yang baik untuk memegang sikat gigi. Motorik halus peserta didik dilatih dengan berbagai kegiatan yang akan membuat koordinasi gerakan anggota tubuhnya semakin sempurna. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan meremas kertas atau kain dengan menggerakkan 5 jari. Setelah berhasil melakukan kegiatan meremas kertas, di lain kesempatan, pengasuh bisa mengajak peserta didik untuk berlatih melipat kertas. Belum jadi. Yang ujung sini dengan ujung sini, ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Ditekan lagi. Ditekan lagi. Sudah jadi. Bentuk kelompok sini bentuk apa? Yang sini? Bisa nggak anak-anak? Kasih kertas, anak-anak bentuk segitiga ya. Coba lagi, buka dulu ujungnya, ketemu dengan ujungnya. Yang ini, ujungnya kita ulang lagi.
Kegiatan berikutnya yang dapat pengasuh lakukan adalah melatih koordinasi jari tangan untuk memegang benda pipi seperti sikat gigi dan sendok. Selanjutnya, gelasnya kita isi air masak, air matang ya. Selanjutnya, ya kita isi. Karena kalau anak-anak masih kecil, kalau sikat gigi harus pakai air masak, tidak boleh pakai air yang mentah ya. Yang kedua, sikatnya kita beri pasta gigi. Ya. Odol betul. Selanjutnya kita mulai sikat gigi. Iya. Pertama kita kumur dulu. Kita kumur. Dibuang airnya ya. Pakai air, kumur dulu yang pertama. Terus sikatnya kita masukkan di dalam mulut. Mulutnya dibuka. Pertama sikat giginya naik turun, terus dimasukkan di dalam di sebelah kiri. Ya. Menjelaskan 4 kegiatan di atas mesti dilakukan dengan sabar dan berulang. Perhatikan kemampuan anak dan pastikan sampai peserta didik sudah benar-benar mampu melakukan perintah guru pendamping. Guru pendamping perlu juga memberikan rewards dan pujian. Bagus, hebat, atau tepuk tangan. Tahap perkembangan peserta didik berikutnya adalah di usia 3 hingga 4 tahun. Selain terus mengajarkan apa yang harus diajarkan di tahap sebelumnya, anak usia ini sudah dapat diberikan stimulasi yang lebih luas. Untuk merangsang proses berpikirnya, anak diberikan kesempatan mengeksplorasi lingkungannya untuk mendapat pengalaman sebanyak-banyaknya dalam hidup. Menegaskan bahwa untuk merangsang proses berpikirnya, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungannya. Untuk mendapatkan pengalaman hidup sebanyak-banyaknya, mereka bisa diajak sesekali berjalan-jalan untuk melihat aktivitas di luar ruangan. Untuk aktivitas kegiatan dan perkembangan motorik halus, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. 1. Menuang air, pasir, atau biji-bijian ke dalam penampung, seperti di dalam mangkok atau ember. Yang kedua, memasukkan benda-benda kecil ke dalam botol. Contohnya, seperti potongan lidi, kerikil, atau biji-bijian. Yang ketiga, meruncing manik-manik dengan tidak terlalu kecil dan dengan benang yang agak kaku. Yang keempat, menggunting kertas mengikuti pola garis. Anak-anak, hari ini kita akan bermain pasir. Kita akan mengisi ember ini. Melatih pengembangan motorik halus peserta didik pada usia 3 hingga 4 tahun, pengasuh dapat mencontohkan cara memasukkan pasir ke dalam ember. Embernya diisi pasir ya. Satu ya. Perhatikan ibu dulu ya. Dengan menyiapkan botol dan beberapa kerikil atau biji jagung, pengasuh sudah bisa melakukan kegiatan melatih motorik halus peserta didik berikutnya.
Yang perlu diperhatikan oleh guru pendamping adalah selalu mengawasi peserta didik saat mereka melakukan kegiatan tersebut. Ya, kegiatan berikutnya adalah meruncing manik-manik. Siapkanlah manik-manik yang berukuran besar dan seutas benang kasur. Potong terlebih dahulu benang tersebut sepanjang ukuran pergelangan tangan peserta didik. Memang tidak mudah bagi peserta didik melakukan hal ini, tapi pengasuh sudah seharusnya terus memotivasi mereka sampai bisa, tanpa ada kesan memaksa. Kegiatan peserta didik berikutnya adalah menggunting kertas. Jika dalam rentang usia 2-3 tahun tadi, peserta didik dibebaskan untuk menggunting tanpa pola. Kali ini, di usia 3-4 tahun, mereka mulai diarahkan menggunting mengikuti pola. Siapkan kertas lipat yang telah diberi pola garis lurus. Dalam memberikan informasi untuk merangsang proses berpikir anak, pengasuh hendaknya tidak bosan-bosan untuk melakukan kegiatan yang berulang-ulang sesuai dengan tahapan berpikirnya. Maka, buang jauh-jauh prasangka negatif terhadap anak yang tidak mengindahkan perintah atau larangan, sehingga membuat kita mengatakan bandel. Ya, pada usia ini, anak memang telah menunjukkan perilaku yang mengindikasikan telah berfungsinya sel-sel otak yang perlu mendapatkan rangsangan yang lebih banyak. Anak sudah mulai bisa diajarkan cara menulis yang benar. Ada beberapa cara. Di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Cara memegang pensil yang benar. 2. Membuat coretan bebas. Yang ketiga, membuat garis. Dan yang keempat adalah meniru gambar bentuk geometri. Bagaimana memegang pensil yang benar? Yuk, 3 jari diangkat. Tahapan menulis yang benar dimulai dengan cara memegang pensil. Pertama-tama, pengasuh mencontohkan cara memegang pensil yang benar. Kemudian pengasuh meminta peserta didik untuk menirukannya memegang pensil dengan benar. Ya, dan akhirnya mereka pun mampu memegang pensil dengan benar. Pegang pensilnya yang betul, Geo. Pakai 3 jari. Ya. Tahapan kedua adalah membuat coretan bebas. Pengasuh memberi contoh membuat coretan bebas. Pengasuh kemudian meminta peserta didik untuk membuat coretan bebas di kertasnya masing-masing. Peserta didik akan menuruti perintah pengasuh
dan mereka mulai asik mencoret-coret sekendak hati mereka. Untuk variasi, mintalah mereka menggunakan pensil warna. Jika dirasa sudah cukup, ajaklah anak-anak mengambil kertas yang baru. Menarik garis. Tahap ini adalah membuat garis. Contohkanlah membuat garis vertikal, lalu garis horizontal, garis miring kiri, garis miring kanan, garis lengkung kiri, garis lengkung kanan, garis lengkung bawah, garis lengkung atas, dan terakhir lingkaran. Mintalah kepada anak didik untuk menirukan garis yang kita buat satu persatu dengan penuh kesabaran. Tahap pembuatan gambar berbentuk geometri adalah tahap terakhir dalam langkah-langkah menulis dengan benar bagi peserta didik. Buatlah gambar bentuk geometri sederhana. Mintalah peserta didik untuk mengikuti caranya satu persatu. Dimulai dari lingkaran. Putar garis dari atas melengkung melawan arah jarum jam, lalu berhenti di titik semula. Jadilah lingkaran. Mintalah peserta didik menirukan menggambar persegi panjang dengan cara seperti ini. Gambar bentuk geometri yang paling sulit adalah gambar segitiga. Biasanya, peserta didik agak kesulitan. Ajarilah mereka dengan cara seperti ini. Sekali lagi, dalam membimbing peserta didik, kita perlu sabar dan jangan enggan untuk mengulang dan terus mengulang sampai mereka benar-benar mampu menyelesaikan tugas yang kita berikan. Jika berhasil, berilah rewards atau penghargaan. Bisa berupa ujian dan sebagainya. Dunia anak memang menyenangkan. Pendidikan yang tepat pada usia dini akan menjadi fondasi keberhasilannya di masa mendatang. Begitu pentingnya usia tersebut, maka memahami karakteristik anak usia dini menjadi satu syarat penting. Mari kita antar anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang unggul di masa depan. Terima kasih dan salam.